Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, aku Muhammad Naufal Rahman, bisa dipanggil Naufal. Nah, di video kali ini aku mau membahas salah satu kabinet pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang menjabat dari tahun 1953 sampai 1955. Bagaimana sih latar belakang program kerja, keberhasilan, hingga kejatuhan dari kabinet ini? Yuk putar waktu, temukan ilmu. Oke, kita mulai dulu dari latar belakangnya teman-teman. Waktu itu tuh Indonesia lagi menghadapi krisis pemerintahan karena kabinet sering banget jatuh bangun. Salah satunya terjadi pada 3 Juni 1953 saat Perdana Menteri Wilopo mengundurkan diri akibat peristiwa Tanjung Morawa. Akibatnya, kabinet bubar dan terjadi kekosongan pemerintahan hampir 2 bulan. Nah, akhirnya dibentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo I untuk menggantikan kabinet sebelumnya. Ali sendiri tuh waktu itu masih menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Awalnya beliau ragu karena belum pernah diajak bicara partainya soal kabinet. Tapi setelah desakan dari Ketua Umum PNI, Ali akhirnya menerima. Pada 30 Juli 1953, Presiden mengumumkan secara resmi pembentukan kabinet dan Ali dilantik di Istana Negara pada 12 Agustus 1953. Sayangnya, kabinet ini hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya jatuh pada Juli 1955. Oh iya, setiap kabinet pasti punya program kerja dong. Nah, Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini juga punya beberapa program kerja penting. Di antaranya, yang pertama, melaksanakan politik bebas aktif. Yang kedua, menjalankan politik luar negeri bebas demi perdamaian dunia. Ketiga, mengubah hubungan Indonesia-Belanda menjadi hubungan internasional normal. Keempat, meninjau kembali perjanjian konferensi meja bundar atau KMB. Yang kelima, mengupayakan kembalinya Irian Barat ke Indonesia. Keenam, menyelesaikan pertikaian politik dalam negeri. Ketujuh, melaksanakan pemilu secepat mungkin. Kedelapan, mempercepat pembentukan undang-undang nasional di berbagai bidang. Dan biar program ini jalan dengan lancar, tentu perlu dukungan dari banyak partai. Kabinet ini didukung oleh partai besar seperti Partai Nasional Indonesia, Persatuan Indonesia Raya, Nahdlatul Ulama, Partai Rakyat Nasional, Serikat Kerakyatan Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Buruh, Barisan Tani Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tiap partai punya wakilnya di kabinet, jadi lumayan kuat awalnya. Dengan dukungan itu, ada beberapa keberhasilan yang dicapai Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama. Yang pertama, persiapan pemilu 1955. Ini merupakan keberhasilan besar di mana pemilu pertama Indonesia akhirnya bisa dipersiapkan dengan baik dan dijadwalkan pada 29 September 1955. Yang kedua, membaiknya hubungan dengan Cina. Indonesia berhasil mempererat hubungan dengan Cina dengan munculnya kebijakan ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Alibaba, yaitu kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha Tionghoa. Yang ketiga, Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955. Ali Sastroamidjojo punya peran besar dalam menyelenggarakan konferensi bersejarah ini. KAA punya arti penting di bidang politik luar negeri, bahkan membuat Indonesia mendapat dukungan diplomasi dari negara Asia Afrika untuk memperjuangkan Irian Barat di PBB. Tapi teman-teman, gak ada yang sempurna. Kabinet Ali Sastroamidjojo I akhirnya jatuh pada 24 Juli 1955 karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Mosi ini diajukan oleh FDR yang menilai kabinet gagal menjalankan program-programnya, terutama di bidang ekonomi dan pertahanan. Beberapa faktor penyebab jatuhnya kabinet ini antara lain, yang pertama, konflik antara PNI dan NU. Perselisihan semakin panas hingga NU menarik semua menterinya pada 20 Juli 1955. Langkah ini diikuti partai lain membuat kabinet melemah. Yang kedua, pemberontakan DITII. Pemberontakan yang dipimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat meluas sampai Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Yang ketiga adalah ketegangan dengan TNI Angkatan Darat. Sejak peristiwa 17 Oktober 1952, hubungan militer dan kabinet memang sudah tegang.
Ketegangan muncul lagi saat Menteri Pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pimpinan TNI Angkatan Darat menolak keras, bahkan pejabat tingginya tidak hadir di pelantikan sebagai bentuk protes. Yang keempat, kasus Alibaba. Awalnya sistem ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi pribumi, tapi praktiknya malah menjadi kerjasama semu. Pengusaha pribumi hanya menjadi kedok, sedangkan pengusaha Tionghoa tetap menjadi pemegang modal dan kendali. Akhirnya, tujuan dari sistem ini pun tidak tercapai. Ditambah lagi krisis ekonomi, pemberontakan daerah, dan aksi mogok PSI pada 1955 yang baru bisa diredam oleh Sopsi. Nah, dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I, kita bisa belajar bahwa kemandirian bangsa itu penting. Lewat politik bebas aktif, Indonesia waktu itu berani punya sikap sendiri di tengah persaingan dunia. Kita juga bisa lihat bahwa kerjasama antar partai dan persatuan masyarakat sangat dibutuhkan. Konflik politik yang bikin kabinet ini jatuh jadi pelajaran bahwa perbedaan seharusnya bisa dikelola, bukan justru membuat negara goyah. Kalau dikaitkan dengan sekarang, nilai-nilai itu masih relevan banget. Indonesia tetap perlu solid di dalam negeri dan berani bersuara di level internasional. Tantangannya mungkin beda seperti globalisasi, teknologi, dan lingkungan. Tapi semangat kemandirian, persatuan, dan keberanian ambil keputusan tetap jadi kunci. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari tahun 1953 sampai 1955. Semoga bisa jadi inspirasi dan menambah pengetahuan kita semua tentang sejarah Indonesia. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.